Skandal besar hari ini bermula antara pemerintahan Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, kemudian melibatkan Eropah. Menteri Luar Negeri Serikat Marco Rubio menuduh Volodymyr Zelensky berbohong soal klaim delegasi Amerika mendesak Ukraina menyerahkan Donbas ke Putin demi jaminan keamanan Serikat. Zelensky menanggapi bahwa sebaiknya pihak Trump diam karena ucapannya hanya puncak gunung es. Dan mungkin akan tiba saatnya ketika dia terpaksa mengungkapkan seluruh kebenaran secara terbuka tentang hubungan antara pemerintahan Trump dengan orang-orang Rusia. Marco Rubio menyatakan senjata Amerika untuk Ukraina kini akan dialihkan ke Timur Tengah, seolah pihak Trump tersinggung. Pada pertemuan Menteri G7 kemarin, Marco Rubio mengatakan kepada Eropa bahwa mereka harus menangani sendiri perang Rusia melawan Ukraina. Nah, sekarang Trump hanya ingin mundur dan memberikan Putin kebebasan penuh. Dan itu, Rubio bereaksi terhadap seruan orang-orang Eropa untuk tidak mencabut sanksi terhadap Rusia, melainkan justru memberikan tekanan yang lebih besar. Situasinya tidak berjalan baik. Tampaknya Trump mencari alasan publik untuk mundur dari perundingan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas. Sebelum mulai, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda dapat berlangganan, berdonasi, atau mensponsori di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Jika Anda merasa informasi ini penting, Anda dapat mendukung kanal ini termasuk secara finansial. Saya sangat berterima kasih. Jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya Peci News lewat tautan di deskripsi video ini. Jadi pemerintahan Donald Trump tampaknya benar-benar marah pada Eropa dan Ukraina, dan sekarang sepertinya siap untuk membalas dendam. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal jaminan keamanan sebagai imbalan penarikan pasukan Ukraina dari Donbas adalah kebohongan. Menurutnya, Washington sama sekali tidak memberikan syarat apapun kepada Ukraina terkait penarikan tersebut. Berikut ini adalah kutipannya. Itu bohong. Saya melihat Zelensky mengatakan itu dan kecewa karena dia tahu itu tidak benar. Pihak berwenang Ukraina sudah diberi penjelasan berbeda. Jaminan keamanan hanya berlaku setelah perang selesai. Tapi itu bukan syarat bahwa dia harus menyerahkan wilayah. Saya tidak tahu kenapa dia bilang begitu. Itu tidak benar. Zelensky menegaskan bahwa Amerika Serikat memang bertindak demikian dan Marco Rubio hanya mengelak. Ukraina akan mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat hanya setelah perang berakhir, yang saat ini terkait dengan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Donbas. Zelensky menyatakan hanya mengungkap sebagian kecil dari apa yang terjadi di balik layar negosiasi, kutipan. Seperti kata orang, sebagian besar gunung es tersembunyi. Percayalah, saya hanya menampilkan sedikit. Saya bicara jujur, bisa saja dirumuskan. Bisa dirumuskan dengan berbagai cara, tapi intinya tetap sama. Zelensky juga menyebut Kiev sudah menawarkan kompromi ke Washington, menandatangani jaminan keamanan sebelum perang usai jika Trump yakin Putin ingin damai. Jadi, apa masalahnya? Logikanya adalah menyiapkan dokumen-dokumen terlebih dahulu sehingga Kongres Amerika Serikat dapat menyelesaikannya dan melakukan pemungutan suara langsung pada tahap akhir konflik. Namun Amerika menolak usulan ini dan menegaskan penandatanganan serta jaminan hanya bisa dilakukan setelah gencatan senjata penuh tercapai. Kutipan Zelensky. Saya bilang jaminan berlaku setelah perang, jadi tak perlu khawatir. Namun kami diinformasikan masalahnya bukan kapan berlaku, tapi kapan jaminan diberikan ke kami. Tapi masalah utamanya adalah dengan cara seperti itu ada risiko bahwa Trump, hanya akan menipu dan meninggalkan kami. Jadi sekali lagi Ukraina ditawari untuk pertama-tama menyerahkan Donbas kepada Vladimir Putin, menarik pasukan, menandatangani perjanjian damai dan berkomitmen dalam perjanjian itu untuk tidak menyerang orang Rusia di tanah Ukraina. Dan hanya setelah itu Donald Trump siap membahas jaminan keamanan. Saya bahkan belum bicara soal setelah itu mereka harus pergi ke Kongres. Di sana harus disetujui, diratifikasi, dan sebagainya. Tapi apa jaminan Trump akan menepati janji? Kita semua sudah tahu soal tenggat waktu dan ultimatum darinya. Semua pihak yang terlibat negosiasi mengakuinya.
Syarat utama mengakhiri perang demi jaminan keamanan Amerika adalah penarikan pasukan Ukraina dari Donbas. Ini terkait ultimatum Federasi Rusia yang menuntut kendali atas Donetsk dan Luhansk. Namun Marco Rubio tidak berhenti di situ. Dia mengakui bahwa AS dapat mengirimkan senjata yang awalnya ditujukan untuk Ukraina untuk melakukan operasi di Timur Tengah. Argumennya sederhana. Rubio menegaskan AET sebenarnya tak berutang pada siapapun. Berikut kutipannya. Ini bukan senjata milik orang lain, ini senjata kita. Ini penjualan. Ini penjualan militer melalui program Purell yang dibayar oleh NATO. Tapi ini senjata kita. Akan ada situasi di mana ASS perlu mengisi kembali persediaan atau menjalankan misi tertentu demi kepentingan nasional. Kepentingan Amerika akan selalu menjadi prioritas utama. Prinsip ini berlaku di semua negara. Pengalihan senjata yang awalnya ditujukan untuk Ukraina bisa terjadi kapan saja. Namun sejauh ini, program Purell belum terpengaruh oleh operasi ini. Namun itu belum semua. Seperti ditulis Axios, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Kaja Kallas, dalam pertemuan G7 saling bertukar pernyataan tajam terkait perang Rusia melawan Ukraina. Kallas khususnya mengingat kembali bagaimana setahun yang lalu Marco Rubio secara terbuka menyatakan bahwa AIESEC akan mengambil tindakan terhadap Rusia jika Rusia menghalangi upaya AIESEC untuk mengakhiri perang di Ukraina. Berikut kutipan Kallas. Sudah setahun berlalu tapi Rusia tetap tak bergerak. Kapan Anda kehilangan kesabaran? Marco Rubio dengan emosi berkata, jika Eropa merasa pintar, biarkan mereka tangani perang Rusia-Ukraina sendiri, dan kami tinggal menepi begitu saja. Kartu truf utama Marco Rubio adalah klaim bahwa Amerika Serikat tidak memasok senjata ke Rusia, meski sebenarnya bisa saja. Dia berkata, bagaimana bisa kami tidak menekan Rusia? Dia bilang, lihat saja, kami bernegosiasi dengan pihak ini dan itu, tapi senjata hanya kami kirimkan ke Ukraina. Tapi memang benar, bagaimana kami memasoknya? Kami menjualnya. Sekarang karena perang, untuk menghadapi Iran, kami bisa saja tidak menjualnya. Baiklah, saya akan mengutip Rubio. Kami sudah berusaha mengakhiri perang. Jika Anda merasa bisa lebih baik, silakan ambil alih. Amerika Serikat bernegosiasi dengan kedua pihak, tapi hanya membantu Ukraina dengan senjata, intelijen, dan dukungan lain. Anda tahu, Marco Rubio tampaknya dipengaruhi politik Donald Trump. Dan di akhir, saya hanya akan mengutip pernyataan Marco Rubio di mana dia menjelaskan, menurutnya, untuk apa sebenarnya para menteri G7 berkumpul dalam sebuah pertemuan? Nah, menurut Anda, sebelum saya mengutip pernyataannya, menurut Anda, untuk apa para menteri berkumpul dalam sebuah pertemuan? Mungkin untuk membahas sesuatu di sana. Namun, Marco Rubio tidak berpikir seperti itu. Berikut saya kutip pernyataannya. Pertemuan-pertemuan ini sering diisi dengan ucapan terima kasih kepada Amerika atas peran kami dan mengakui upaya mediasi yang telah kami lakukan dalam perang Rusia-Ukraina. Tidak ada yang berteriak di sana, tidak ada yang meninggikan suara, dan tidak ada yang mengatakan hal-hal negatif. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Teman-teman, jika ingin mendukung saluran YouTube ini, saya sangat berterima kasih. Kalian bisa donasi atau jadi sponsor di YouTube. Langganan berbayar di berbagai platform. Pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.